Salam alaihim bisem Yeswa Hamasiah. Assalamualaikum warabbani Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Yi Yesu Jidu Deming Yi Ansin. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study ya. Kita akan membahas sebuah tema dalam bingkai Indonesia Pancasila untuk mengedukasi atau memberi pencerahan kepada masyarakat, terutama di tingkat grassroots ya, di tingkat bawah, di tingkat kampung-kampung sana, supaya tidak terjadi gagal memahami. Boleh dong, boleh, tapi dalam bingkai kita Indonesia Pancasila, dalam bingkai saling menghargai, saling menghormati. Begini judulnya, siapa yang duluan menyebut Allah? Allah ya, itu bahasa Arab ya, tulisannya si Allah sering dibaca Allah ya. Siapa yang duluan menyebut nama atau menyebut Allah ya? Ini bukan klaim ya, bukan main klaim, bukan asal klaimer ya. Ini harus berdasar ya. Ya, supaya yang di kampung-kampung itu ngerti ya toh. Oh, ternyata begitu ya. Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 1 di Alkitab ya. Saya kan pendeta, jadi saya harus ngomong tentang Alkitab. Tapi ini bukan pendeta kaleng-kaleng ya, yang ditahbiskan oleh manusia ya. Tidak ya. Henry Tandianta bukan pendeta kaleng-kaleng yang ditahbiskan manusia yang pikirannya tumpul tuh. Semua pendeta kaleng-kaleng tumpul pikirannya ya. Kejadian 1 ayat 1 sudah menulis tentang Allah ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam bahasa Ibrani, Allah ini Kejadian 1 ayat 1 disebut Elohim ya, dengan akar kata El ya. El ya. Mereka menyebutnya Elohim ya, biarin sajalah ya. Ya, Alkitab bahasa Indonesia menyebutnya Allah ya. Matius 27 ayat 46, Yesus sendiri menyebut Allahku dengan berkata Eli, Eli, lama sabatani. Eli akar katanya El, sama dengan Elohim ya toh. Elohim dan Eli sama, tapi orang Yahudi menyebutnya Elohim ya toh. Tapi Yesus menyebutnya El, Eli ya toh. Eli, Allahku, perhatikan kata Allahku. Allah strip ku, K-nya huruf besar. Perhatikan baik-baik ya. Karena di luar sana para pendeta kaleng-kaleng nggak ada yang perhatikan ini. Nggak ada yang perhatiin ini ya. Allah strip ku, K-nya huruf besar. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46 itu memakai bahasa Ibrani, tapi Ibrani yang modern ya. Lalu di dalam Markus 15 ayat 34, Yesus sebagai manusia bangsa Yahudi menyebut Allah dengan Eloi, yang artinya Allahku. Perhatikan, Allah nggak pakai strip lalu ku huruf kecil. Jadi beda dengan Allahku Eli. Eli, Eli lama sabatani. Allahku, Allah strip ku, K huruf besar. Tetapi kalau di Markus 15 ayat 34, Allahku ya Allah nggak pakai strip langsung ku, dan ku-nya huruf kecil. Itu bukan Allahku yang pakai strip K huruf besar ya. Arti kata Allahku yang nggak pakai strip tadi itu artinya Bapa di dalam Lukas 23 ayat 46. Jadi Eloi adalah kata dari bahasa Ibrani, tapi Ibrani kuno yang disebut Aramaik. Lalu Yesus sendiri juga berkata di dalam Wahyu 1 ayat 8, I am Lord God, aku Tuhan Allah. Ya. Jadi Yesus sendiri berkata seperti itu. Allah yang dimaksud oleh Yesus adalah Eli tentu saja ya. Eli sebagai bahasa Ibrani ya. Kesimpulan, perhatikan baik-baik, orang Yahudi adalah pemilik sah yang pertama kali menyebut Allah memakai kata akar kata Eli ya. Yaitu kalau Yahudi menyebutnya Elohim lah ya. Kalau Yesus menyebutnya Eli dan Eloi ya. Yesus menyebut Allah dengan kata Eli, artinya Allah strip ku, K huruf besar, dari akar kata El dan dalam bahasa Ibrani modern.
Yesus juga menyebut Allah dengan kata Eloi, artinya Allahku, nggak pakai strip ya, kunya ya, yaitu Bapa. Bapa adalah panggilan khusus orang Yahudi untuk Allah, sebab Yesus memang orang Yahudi. Yesus mengucapkan kata Eloi itu adalah kata dari bahasa Aramaik Ibrani kuno. Ada 4 jenis nama Allah. 1. Nama sebutan. Keluaran 3 ayat 15, itulah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun. Kalau manusia sekarang ini nama sebutan contohnya Pak Gendut ya loh, Pak Kumis gitu, Pendeta Ganteng. Menghibur diri. Habis setiap hari HTD dimaki-maki melulu, menghibur diri aja. Ya. Ya. Sebenarnya itu Yahweh, YHWH, Yahweh, Tuhan itu sebenarnya adalah nama sebutan untuk the real name, nama asli yaitu Yesus, Yesua. Jadi nama sebutan di dalam Keluaran 3 ayat 15. Kemudian nomor 2, nama panggilan ya. Nama panggilan khusus orang Yahudi untuk Allah yaitu Bapa. Yesaya 63 ayat 16. Selain orang dari bangsa Yahudi, kalau memanggil Allah itu dengan sebutan atau panggilan Bapa adalah dosa. Orang bukan Yahudi tidak boleh memanggil Allah itu dengan Bapa. Bapa adalah panggilan untuk Allah khusus orang Yahudi. Anda yang ada di grup ini, yang nonton tak kasih tahu. Kalau kamu bukan orang Yahudi dan kamu memanggil Allah itu Bapa, dosa tak kasih tahu. Ya. Kemudian nama kiasan. Yesus memakai nama kiasan untuk dirinya sendiri sebagai Allah di surga adalah Bapa juga. Jadi Bapa itu ada 2. Arti pertama adalah panggilan untuk khusus orang Yahudi. Yang kedua adalah kiasan Yesus Allah di surga. Nama Allah yang asli, the real name ya, true name, the real name adalah Yesua atau Yesus. Roma 16 ayat 25 sampai 27, Yudas 1 ayat 25. Jadi clear, siapa yang secara sah pertama kali menyebut Allah? Yahudi. Lalu Yesus, lalu Kristen. Pak, bagaimana dengan di luar Kristen yang menyebut Allah juga? Ya sudah jelas lah, Allahnya nggak pakai nama toh. Ayo. Yahudi mendingan ya, walaupun nama sebutan Yahweh. Kemudian Kristen tentu saja. Kristen itu Yesus. Jadi nama Allah itu Yesus. 1 Petrus 4 ayat 16. Sebagai orang Kristen harus memuliakan Allah dalam nama Kristus. Jadi Allah dalam nama Kristus. Nama Kristus siapa? Yesus. Tidak pernah ada Bapa dalam nama Kristus, dalam nama Yesus. Yang ada di grup ini, yang dengerin tayangan ini, ya, yang Anda dari gereja bingung Indonesia, ya, yang selalu mengatakan Bapa dalam nama Yesus, kamu menghujat Yesus Allah dan kamu tidak berhak disebut orang Kristen. Orang Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Yesus. Makanya orang Kristen Allahnya punya nama Yesus Kristus. Cocok dengan Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, juru selamat, Rab punya nama Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Jadi kita mengedukasi umat yaitu di bawah sana. Oh, ternyata pemilik sah ya. Pemilik sah yang pertama kali menyebut Allah itu justru Yahudi. Tapi kami juga menyebut Allah, silahkan. Tapi jangan menghakimi orang Kristen, jangan menghakimi orang Yahudi. Ya, kalau bicara siapa duluan, jelas Yahudi duluan, jelas Kristen duluan. Ya, itu yang disebut toleransi. Ya, mendidik umat, jangan bilang orang Kristen itu nggak menyembah Allah, Kristen duluan menyembah Allah. Yahudi lebih dulu lagi. Ya. Itu yang disebut mendidik umat ya toh. Di grassroots di bawah sana ya mungkin jungkir balik ya nggak apa-apa. Tapi kebenaran itu dinyatakan. Tapi walaupun gitu kami tetap menyembah Allah kami, silahkan. Gampang banget kok bedainnya. Allahmu punya nama nggak?
Kalau Allahnya orang Kristen punya nama Yesus Kristus, Allahnya orang Israel punya nama walaupun nama sebutan Yahweh, tapi itu sudah berlalu. Yahweh itu ya Yesus juga. Jadi kalau hari ini kamu masih menyembah Allah yang namanya Yahweh, oleh Yesus dikatakan kamu jemaah iblis, Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Nggak main-main. Ini bukan pendeta kaleng-kaleng, ya. Jadi saya tahu seperti itu. Ya, para pendeta kaleng-kaleng yang ditahbiskan oleh manusia jelas nggak mengerti, jelas tumpul pikirannya. 2 Korintus 3 ayat 14. Saya sering mengulang-ulang ini, saking kebangetannya para pendeta kaleng-kaleng. Ya, Anda nggak paham seperti ini. Kerjanya berantem melulu, debat melulu. Ya, debat itu sama HTD 1 menit selesai, kamu berhari-hari loh. Hanya berdebat Yohanes 1 ayat 1 berhari-hari, berseri-seri sama HTD 1 menit selesai. Ini bukan pendeta kaleng-kaleng, tak kasih tahu. Tidak boleh ya manusia mentahbiskan seseorang jadi pendeta. Ayo dalam grup ini, kalau dalam grup ini ada orang yang pernah ngaku jadi pendeta ditahbiskan oleh sinode atau oleh manusia, segera tobat, tak baptis dulu, ikut staol, nanti pikiranmu dibuka mengerti kitab suci. Tepuk jidat, kamu pasti nungging-nungging. Ternyata semua pengajaran teologi itu ternyata salah semua. Ikut sekolah sama HTD, ya, paling cepat 6 bulan. Kami nggak tahbiskan, nanti dikasih sertifikat Anda lulus, berarti Anda sudah berhak dipilih oleh Yesus, entah jadi nabi, prophet, entah jadi rasul, apostel, entah jadi pemberita Injil, evangelis, entah jadi gembala, pastor, atau jadi pengajar, teacher. Yang milih Yesus. Ya. Begitu ya, jadi clear ya, siapa yang duluan menyebut Allah? Yahudi. Lalu Kristen, lalu yang lain. Di dunia ini ada 4.300 agama sekarang ini. Jadi ada 4.300 Allah. Ya, yang membedakan adalah Kristen Allahnya punya nama, the real name, Jesus Christ. Nama yang didiamkan berapa abad? Roma 16 ayat 25, lalu dinyatakan di ayat 27. Yesus Kristus satu-satunya Allah penuh hikmat. Nggak ada itu. Bapa itu Allah, satu-satunya Allah. Kagak ada. Tidak pernah ada. Segitiga itu Allah. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Tritunggal itu Allah. Tidak pernah ada. Anda penyembah Tritunggal, Anda penyembah Bapa, Anda penyembah segitiga, ya. Baik-baik. Silahkan pulang ke rumah bapamu, ke alam maut. Ya, kita Indonesia, kita Pancasila, ya. Seperti ini perlu, edukasi seperti ini perlu. Soalnya nggak ada. Pendeta di luar sana kagak ada yang bisa jelasin. Ya habis kaleng-kaleng sih. Ya. Ya. Percaya Yesus saja kagak, ngaku-ngaku pendeta. Ya. Ngaku-ngaku Kristen lagi. Ya. Kristen ngarang bebas itu ya. Sekte Nasrani. Alkitab menyebutnya sekte Nasrani. Bahasa Inggrisnya the sect of Nazarene, ya. Ada ya. Tapi kalau Katolik nggak ada di Alkitab. Protestan kagak ada, Pentakosta kagak ada, Advent kagak ada. Itu semua ngarang bebas. Kalau Kristen 6 kali muncul di Alkitab, Nasrani 1 kali. Clear? Ya. Kita mengedukasi juga ya. Ya di luar sana kan mengklaim melulu Allah itu punya kami katanya. Yang duluan itu Yahudi, lalu Kristen, baru lainnya. Lainnya itu ada berapa? 4.300. Di luar sana ada 4.300. Ya, yang menyebut sesembahan itu Allah, cuman tidak koar-koar. Yang koar-koar ada tuh. Koar-koar melulu, yang lain mah diem-diem aja. Ya, mereka udah tahu kita beda Allah. Kalau Allahnya Kristen nggak bisa dilawan. Allahnya Kristen itu punya nama. Tapi ada satu nih, keluar tiap hari. Ya. Ditanya siapa nama Allahmu, dari Buya sampai itu nggak bisa jawab. Ya, ya. Buya ditanya, Buya sinten asmanipun Gusti. Raison jawab, saudara. Malah dijawab pakai gelar. Ya, jadi kita mengedukasi umat di grassroots dengan cara seperti ini ya. Saya hanya menjelaskan pakai Alkitab loh. Ya. Ya, clear Bapak Ibu Saudara. Jadi yuk kita didik umat di bawah supaya apa? Supaya mereka paham.
Kalau sudah paham, tidak akan mungkin dia ngolok-olok orang Kristen. Kristen itu nggak nyembah Allah, katanya. Duluan kami, Pak. Ya. Jadi clear, yang menyebut pertama kali kata Allah adalah Yahudi. Ya. El atau Elohim, walaupun Allah itu bahasa Arab ya, tetapi bahasa Ibraninya El atau Elohim, atau Yesus menyebutnya Eli, Elah, Eloi, ya sama ya. Arab menyebutnya Allah, ya. Jadi tidak benar yang mengatakan orang Kristen itu, halah, duluan kami, Pak. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Ayo yang dengerin di grup ini yang belum tobat, segera tobat, tak baptis, lalu ikut staol ya, supaya dibuka pikiranmu mengerti kitab suci, daripada bangga banget nanti pulang ke rumah Bapak, kasihan gitu. Pulang ke rumah Bapak iblis di dalam kerajaan maut. Ya, tinggal pendeta-pendeta yang sisa-sisa aja. Yang nanti ingat ya, waktu kondolensis ya, waktu ada PSW, telah dipanggil pulang ke rumah Bapak itu tinggal para pendeta aja. Kalau jemaat udah nggak mau, jemaat sudah ngerti, sudah denger penjelasan dari Gaifu, sudah denger ya loh. Ternyata Bapak di surga tidak ada, dia baca ayat Alkitab tidak ada. Ya, that it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.